Selama hampir 3000 tahun, kita mengenal sebuah kisah epik. Kisah tentang 1000 kapal yang berlayar demi merebut kembali seorang wanita. Pahlawan perkasa bernama Achilles yang tumitnya menjadi kelemahan fatal. Dan tentu saja, kuda kayu raksasa yang menjadi simbol kehancuran sebuah imperium agung. Halo semuanya, selamat datang kembali di Arsip Anomali Dunia. Apa yang akan kamu saksikan hari ini bukan sekedar cerita masa lalu biasa. Ini tentang sejarah masa lalu, tapi dibahas dengan teknologi atau perspektif masa depan. Kita semua tahu, sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Namun seringkali, ada potongan puzzle yang sengaja dihilangkan. Hari ini, saya akan menghadirkan potongan puzzle tersebut untukmu. Sebuah fakta sejarah yang unik, aneh, dan mungkin belum pernah dibedah oleh siapapun sebelumnya. Dari manuskrip kuno yang membingungkan hingga artefak yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Setiap episode akan membuka tabir misteri yang selama ini tersembunyi dari pandangan publik. Terima kasih sudah bergabung. Mari kita kupas tuntas anomalinya bersama-sama. Semua ini kita kenal dari puisi legendaris karya Homer, Iliad, dan Odyssey. Namun, bagi para sejarawan abad ke-19, kisah ini hanyalah dongeng pengantar tidur. Mereka menertawakan siapapun yang berani menganggap Troy sebagai kota yang nyata. Mereka melabelinya sebagai mitos terbesar Yunani. Sebuah fiksi yang indah, tapi tetaplah fiksi. Namun, sejarah punya cara yang aneh untuk membuktikan dirinya. Pada tahun 1870, seorang pengusaha kaya raya dari Jerman bernama Heinrich Schliemann melakukan sesuatu yang dianggap gila oleh banyak orang. Dia tidak menggunakan peta modern atau catatan arkeologi. Dia menggunakan puisi kuno Iliad sebagai peta harta karunnya. Terobsesi sejak kecil, Schliemann percaya setiap kata Homer adalah petunjuk menuju kebenaran. Ia pergi ke Turki, ke sebuah bukit bernama Hisarlik, dan mulai menggali. Apa yang ia temukan di bawah bukit itu tidak hanya mengguncang dunia arkeologi hingga ke fondasinya, tapi juga membuktikan bahwa kebenaran sejarah seringkali jauh lebih aneh dan lebih kompleks daripada fiksi. Penemuannya membuka kotak Pandora yang baru. Jika kotanya memang nyata, apakah perang berdarah selama 10 tahun itu benar-benar terjadi hanya karena cinta? Ataukah ada sebuah anomali politik dan ekonomi yang sengaja disembunyikan di balik kemegahan legenda kuda Troya? Secara harfiah, Troy adalah kota yang dibangun di atas kota. Analisis arkeologi modern yang jauh lebih teliti membongkar lapisan demi lapisan kota kuno ini, seperti membuka halaman-halaman buku sejarah yang telah terkubur ribuan tahun. Heinrich Schliemann, dengan semangat dan kekayaannya, memang menemukan reruntuhan sebuah kota bertembok raksasa, persis seperti yang dideskripsikan Homer. Tapi masalahnya, di sana bukan hanya ada satu kota. Para arkeolog yang datang setelahnya menemukan bahwa Troy adalah tumpukan 9 lapisan kota yang dibangun satu di atas yang lain selama rentang waktu 3000 tahun. Kita mengenalnya sebagai Troy I, Troy II, dan seterusnya, hingga Troy 9. Anomali lapisan ini segera menimbulkan masalah besar bagi klaim Schliemann. Dalam penggaliannya yang terburu-buru, ia menemukan sebuah koleksi perhiasan emas yang luar biasa, yang dengan bangga ia namai harta karun Priam. Mengklaim itu adalah milik Raja Troy yang dikalahkan oleh pasukan Yunani. Dunia pun heboh. Namun, penelitian modern dengan metode penanggalan karbon yang lebih akurat membuktikan sebuah fakta yang mengecewakan. Harta karun itu berasal dari lapisan Troy II, yang artinya perhiasan itu 1000 tahun terlalu tua untuk zaman perang Troya yang diperkirakan terjadi sekitar 1200
sebelum Masehi. Slimon memang telah menemukan kota kuno yang luar biasa, tapi kemungkinan besar ia menggali terlalu dalam dan menemukan kota yang salah. Lalu, di lapisan manakah kota Troy yang sesungguhnya berada? Inilah yang membawa kita pada kandidat yang jauh lebih kuat. Mari kita periksa Troy 6, sebuah kota yang berdiri antara tahun 1750 hingga 1300 sebelum Masehi. Lapisan ini menunjukkan sebuah kota yang sangat maju dan makmur. Ia memiliki tembok pertahanan yang megah, setinggi beberapa meter, dibangun dengan kemiringan yang membuatnya sangat sulit untuk dipanjat atau didobrak. Desain ini sangat cocok dengan deskripsi Homer tentang pertahanan Troy yang tak tertembus. Namun, ada satu masalah besar. Bukti geologis menunjukkan bahwa Troy ke-6 tidak hancur karena perang. Ia hancur lebur akibat gempa bumi dahsyat. Maka, para arkeolog pun mengalihkan perhatian mereka ke lapisan berikutnya, Troy 7. Lapisan ini berasal dari periode antara 1300 hingga 1180 sebelum Masehi, waktu yang sangat cocok dengan lini masa Perang Troya. Dan disinilah para peneliti menemukan bukti yang mengerikan. Mereka menemukan sisa kerangka manusia yang tidak terkubur dengan layak, tergeletak begitu saja di jalanan. Mereka menemukan tumpukan mata panah perunggu yang berserakan di mana-mana. Dan yang terpenting, mereka menemukan lapisan jelaga dan arang yang tebal. Tanda-tanda kebakaran hebat yang melahap seluruh kota. Ini adalah bukti kuat bahwa Troy 7 tidak berakhir karena bencana alam. Ia hancur karena peperangan brutal dan pengepungan yang panjang. Ini membawa kita pada simbol terbesar dari seluruh legenda ini, kuda Troya. Bagaimana dengan kuda kayu raksasa yang diisi prajurit? Sampai detik ini, tidak ada satupun bukti arkeologi yang menunjukkan keberadaan kuda kayu raksasa. Tidak ada sisa-sisa kayu, tidak ada cetak birunya. Secara logika ini adalah bagian dari mitos. Namun, para sejarawan memiliki beberapa teori anomali yang sangat logis untuk menjelaskan mengapa Homer mengabadikan kuda sebagai penyebab kejatuhan. Troy teori pertama, kuda kayu adalah sebuah metafora untuk gempa bumi. Dalam mitologi Yunani, Poseidon bukan hanya dewa lautan, ia juga dikenal sebagai dewa kuda. Dan yang lebih aneh lagi, ia juga dewa gempa bumi. Ingat, Troy ke-6 hancur karena gempa. Mungkin saja, kuda kayu adalah cara puitis Homer untuk menceritakan bahwa tembok Troy yang kokoh akhirnya retak dan runtuh akibat guncangan bumi dahsyat yang dikirim oleh Poseidon. Kerusakan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh tentara Yunani untuk menyerbu masuk ke dalam kota. Teori kedua, yang lebih pragmatis, adalah kuda kayu merupakan sebuah teknologi perang kuno. Di zaman perunggu, alat-alat pengepungan sudah mulai canggih. Kuda kayu mungkin adalah nama atau julukan untuk sebuah mesin pendobrak pintu berukuran raksasa, atau sebuah menara pengepung kayu yang tinggi yang mungkin dilapisi dengan kulit kuda yang basah. Tujuannya agar tidak mudah dibakar oleh panah api dari para penjaga tembok. Jika ini benar, maka ini adalah teknik pengepungan yang sangat brilian pada masanya, dan mungkin terlihat begitu asing bagi para penduduk Troy, sehingga diceritakan turun-temurun sebagai seekor kuda raksasa. Sekarang, mari kita bahas rumor dan kontroversi di arsip anomali. Bagaimana dengan Helen dari Troy, wanita yang disebat-sebat sebagai penyebab perang? Apakah ia benar-benar ada? Secara sejarah, hampir semua sejarawan setuju bahwa perang sebesar itu, yang melibatkan ribuan kapal dan pasukan dari seluruh penjuru Yunani, kemungkinan besar tidak terjadi hanya karena satu orang wanita. Jika Troy begitu penting, pasti ada anomali ekonomi dan politik yang jauh lebih besar di baliknya. Lihatlah peta. Troy terletak di lokasi yang sangat strategis,
tepat di mulut Selat Dardanelles. Selat ini adalah gerbang emas yang menghubungkan Laut Aegea dengan Laut Hitam. Ini adalah jalur perdagangan super sibuk pada zaman kuno. Siapapun yang menguasai Troy, pada dasarnya menguasai jalur tol maritim ini. Mereka bisa memajak setiap kapal yang ingin lewat untuk berdagang gandum, logam, dan barang berharga lainnya. Jadi, Perang Troya kemungkinan besar adalah perang ekonomi. Sebuah perang untuk merebut kendali atas jalur perdagangan terkaya di dunia kuno. Ellen Anjala, alasan romantis yang indah. Sebuah pembenaran yang diciptakan untuk menutupi ambisi ekonomi dan politik yang kejam. Lagi pula, kisah cinta dan pengkhianatan jauh lebih mudah diingat dan diceritakan dari generasi ke generasi daripada sengketa tarif perdagangan. Ada satu spekulasi liar terakhir. Homer sang penjelajah waktu. Tentu saja bukan secara harfiah, tapi para sejarawan dibuat kagum karena Homer yang hidup di zaman besi mampu mendeskripsikan teknologi, senjata, dan taktik perang dari zaman perunggu dengan detail yang luar biasa akurat. Padahal kedua zaman itu terpisah oleh ratusan tahun zaman kegelapan di mana tulisan hampir punah. Ini menunjukkan bahwa tradisi lisan puisi yang diwariskan dari mulut ke mulut oleh para penyair mampu menjaga metadata sejarah dengan presisi yang menakjubkan selama berabad-abad. Puisi kuno seperti Iliad ternyata bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah rekaman sejarah yang terselubung dalam balutan sastra. Pada akhirnya kota Troy bukan lagi sebuah mitos. Ia adalah bukti nyata bahwa di balik setiap legenda besar yang kita dengar, selalu ada inti kebenaran yang terkubur di bawah debu ribuan tahun. Perang Troya mungkin tidak melibatkan dewa-dewi yang benar-benar turun dari langit Olympus, tapi ia jelas melibatkan keberanian, keserakahan, pengkhianatan, dan ambisi manusia yang sangat nyata. Penemuan Troy mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Jangan pernah meremehkan dongeng kuno, karena mungkin saja dongeng itu adalah satu-satunya rekaman sejarah yang tersisa dari sebuah peradaban besar yang telah lama musnah. Kini giliran Anda. Menurut Anda, jika kuda Troya itu memang ada dalam bentuk tertentu, apakah itu sebuah strategi tipu muslihat yang jenius? Ataukah sebuah teknologi pengepungan canggih yang disalahartikan oleh para penyair kuno? Tuliskan teori Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menjelajahi berkas ini bersama Arsip Anomali Dunia. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan misteri berikutnya. Sampai jumpa.